Halo teman-teman, di sini saya akan coba untuk berbagi kepada teman-teman dan berikan sedikit insight buat teman-teman yang ingin sekali membeli kamera baru. Karena saya sudah sangat sering ditanya bahwa Kak, kira-kira kamera yang bagus buat pemula seperti apa? Kak, saya mau beli kamera tapi kira-kira yang bagus apa? Jadi pertanyaan-pertanyaan saya sudah dapat banyak dan kali ini saya akan coba untuk merangkum semua dan berikan sedikit insight kepada teman-teman bagi kamu yang ingin membeli kamera baru. Kamera tiap tahunnya banyak sekali yang diproduksi oleh brand-brand seperti yang kita bisa gunakan kayak Sony, Lumix, dan lain-lain seperti itu. Dan tiap tahunnya, baik 1 tahun atau 2 tahun kemudian pasti kamera akan di-improve teknologinya begitu. Bagi pemula mungkin itu akan memberikan sebuah kekeliruan untuk melakukan pembelian, baik itu dalam jenis bentuk kamera maupun lensa. Jadi teman-teman pasti bingung dan saya paham akan hal ini karena itu juga yang saya alami beberapa tahun lalu. Jadi awal saya bingung mau beli kamera apa, tapi sekarang sudah mulai tahu apa yang harus saya beli dan saya akan coba untuk share kepada teman-teman kamera yang mungkin bukan baik tapi yang cocok untuk teman-teman yang pemula begitu. Seperti saya bilang tadi bahwa saya sering sekali ditanya tentang hal ini dan cara yang saya coba untuk menjawab pertanyaan adalah saya balik kasih dua pertanyaan dan 2 pertanyaan sangat vital sekali untuk melakukan pembelian. Jadi yang pertama adalah kamu budget berapa dulu. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kebutuhan. Jadi harus kita membeli kamera sesuai dengan kita punya kebutuhan di lapangan atau ketika kita melakukan produksi begitu. Yang pertama ya budget. Jadi saya bilang kamu budget berapa? Misalnya let's say dia bilang kita budget 10 juta atau mungkin 15 atau 20 begitu. Saya bilang kamu budget di situ. Sekarang kamu punya kebutuhan apa? Jadi yang kedua kebutuhan, kamu punya kebutuhan apa? Kamu punya kebutuhan untuk full untuk foto, full untuk video, atau 50-50 foto video begitu. Jadi karena semakin kesini saya mulai merasa bahwa ada beberapa jenis kamera, brand kamera atau series kamera yang difokuskan atau diberikan banyak fungsi untuk mengarah ke satu ini saja gitu. Misalnya kayak ada kamera yang fokus di foto kayak 70%, terus 30% untuk video. Jadi video itu kayak fitur tambahan begitu. Tetapi ada juga yang kamera yang dikasih kayak fitur video 70-80% dan sisanya itu hanya untuk fitur foto gitu. Jadi misalnya kayak kamera-kamera yang saya gunakan dan itu saya sudah mulai pahami sekarang. Jadi saya akan coba untuk berikan teman-teman pemahaman dulu di awal. Setelah itu baru saya mulai mungkin kasih sedikit tentang kamera ini yang bagus mungkin dengan budget segini, kamera ini yang bagus mungkin dengan bagi orang yang seperti bagaimana begitu. Jadi seperti saya bilang tadi, yang pertama budget, sesuaikan dengan budget, dan yang kedua sesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Saya akan coba untuk mengambil satu contoh. Jadi misalnya kayak saya bilang bahwa kamu budget berapa, terus kamu bilang Kak mungkin saya budget sekitar 15 juta. Jadi saya bilang 15 juta itu kita bisa beli kamera. Jadi misalnya kayak body 1, lensa 1, terus kayak mungkin aksesoris lain begitu. Tapi sebelum itu membeli kamera baik itu body maupun lensa dan lain-lain, saya mau sedikit berikan pemahaman bahwa dulu saya berpikir bahwa body yang bagus akan menghasilkan gambar yang bagus. Bagus ini artinya kayak clean, bersih, tajam sekali, yang punya warna enak begitu. Jadi saya mulai tahu pelajari bahwa body sangat membantu juga, tetapi yang paling membantu itu lensa. Jadi dari awal memang saya agak sedikit ceroboh, tapi mulai saya mulai pahami dan saya sekarang perbanyak investasi di lensa. Jadi saya beli lensa-lensa yang mahal begitu, yang mahal. Dalam artian karena mahal pasti dia punya kualitas, dia punya glass di dalam itu bagus begitu. Jadi saya usahakan beli dia punya lensa yang bagus sekali. Saya mau yang kayak macam abal-abal atau mungkin kualitas low, rendah, tidak. Saya usahakan ada budget, saya investasikan yang sebesarnya ke lensa gitu. Jadi buat teman-teman yang pemula juga usahakan untuk menginvestasi banyak ke lensa dulu. Jadi di lensa yang usahakan yang pro, yang bagus-bagus, kelas-kelas nomor 1 begitu untuk di brand yang teman-teman pilih. Dan body itu bisa digunakan body yang mungkin entry level dulu gitu. Jadi kayak dulu saya pernah pakai juga body Canon 700D dengan lensa Sigma Art yang 18-35. Jadi ini sangat bagus sekali, dia punya hasil juga sangat luar biasa bagus, tajam, dan di low light sangat bagus karena dia punya kualitas lensa yang bagus. Jadi buat teman-teman untuk investasi awal, kalian usahakan beli lensa yang bagus
biar mahal tidak apa-apa, dan beli body yang murah-murah dulu, yang istilahnya kayak mungkin entry level. Jadi beli pakai body itu terus pakai practice dulu. Kenapa saya bilang begitu? Karena seperti yang saya bilang di awal sekali, bahwa tiap tahunnya pasti ada perkembangan teknologi di kamera-kamera yang dipromosikan oleh brand-brand tertentu begitu. Jadi tiap 1 atau 2 tahun pasti ada perkembangan di body. Jadi misalnya kayak tahun ini satu body keluar, mungkin tahun depannya seri yang di atas daripada body tahun ini dia akan keluar lagi. Jadi tiap 1 tahun atau 2 tahun itu pasti ada sesuatu yang baru yang keluar. Dan hal ini berbanding terbalik dengan lensa. Lensa sendiri dia punya jarak atau jangka waktu untuk produksi lensa yang baru itu sangat lama dibandingkan dengan body. Itu yang selama ini saya lihat begitu. Jadi itu alasan kenapa saya bilang investasi yang mahal-mahal seperti lensa dulu, karena lensa-lensa tersebut kita bisa gunakan ketika kita ganti body. Jadi mau beli body apa saja, selama dia masih satu brand, pasti lensa tersebut bisa masuk di body itu begitu. Oke? So itu yang saya bilang kenapa di awal kita harus investasi ke lensa dulu dibandingkan dengan body dulu. Jadi investasi banyak di lensa dan beberapa itu di body-body yang entry level awal dulu. Dan kombinasikan atau kawinkan mereka, gunakan itu untuk kita pakai kerja dulu gitu. Oke? Tapi kalau misalnya teman-teman punya budget lebih, itu bebas. Mau gunakan beli lensa mahal, body mahal, itu bebas. Tapi saya bicara yang macam budget like tipis sekali begitu. Oke? Kali ini saya akan coba sedikit berikan insight tentang kamera atau jenis kamera yang teman-teman mungkin bisa gunakan di project teman-teman. Jadi saya bagi dalam 3 kelas. Jadi yang pertama adalah kamera dengan fitur video banyak. Yang kedua kamera hybrid atau kamera yang bisa kita gunakan untuk foto maupun video dengan kualitas yang kurang lebih sama. Dan yang ketiga adalah kamera yang kebanyakan digunakan untuk foto, tapi dia punya fitur video itu hanya fitur tambahan begitu. So yang pertama kamera dengan video fitur yang banyak. Jadi sebelum saya lanjut saya mau disclaimer sedikit buat teman-teman. Jadi ini saya punya opini sendiri. Jadi buat teman-teman yang mungkin tidak setuju, tidak apa-apa. Buat kami yang nonton juga, kalau mau beli sesuai yang saya bilang, terserah, bebas juga. Oke? Jadi ini semua kembali kepada kamu, tapi saya mau berbagi sedikit saya punya pengalaman saya. Jadi yang pertama kamera dengan fitur video yang banyak, dan buat teman-teman yang terjun paling banyak di video bisa gunakan kamera yang pertama yang akan saya sebutkan ini. Jadi kamera dengan fitur video yang banyak itu Lumix. Kenapa saya bilang Lumix? Karena saya sudah gunakan Lumix sangat lama, dan Lumix sendiri sudah sangat top sekali untuk video, apalagi buat saya yang kayak liput-liput wedding, terus liput-liput long record atau rekam-rekam dengan jangka waktu yang lama. Lumix sangat bagus. Jadi Lumix dia jarang panas. Saya sudah gunakan di wedding rekam selama 30-40 menit, tapi Lumix tetap masih top. Jadi yang pertama kayak dia punya long record, terus baterai life sangat kuat, terus dia sudah dukung 4K. Dan ini saya bicara untuk kamera-kamera Lumix entry level semacam G7, G85 ya. Jadi kamera-kamera ini juga sudah ada IBIS, kayak di kamera G85 sudah ada IBIS, terus sudah bisa slow motion di situ juga, jadi kayak 60 fps sudah ada, sudah 4K juga yang G85, dan itu sangat top sekali. Dan saya masih gunakan kamera tersebut sampai sekarang ini untuk liputan. Jadi long record bisa 4K, 60 fps, IBIS, dan dia juga punya external mic, jadi kita bisa colok mic untuk external mic, dan juga dia sudah sangat kecil, compact, jadi kita bisa gunakan untuk bawa kemana-mana. So itu yang pertama, kamera dengan fitur video yang banyak. Tapi jangan salah bahwa di Lumix dia bisa foto, tapi menurut saya sendiri foto di Lumix G85 tidak sebagus yang saya bisa lihat dari Sony, Canon gitu. Oke? So yang kedua adalah kamera dengan fitur foto dan video yang bagus yang saya pernah gunakan, yaitu kamera Sony. Jadi kamera Sony saya anggap bahwa ini kamera yang bagus untuk hybrid, jadi kita bisa gunakan untuk foto, video dengan kualitas yang kurang lebih sama. Jadi saya pernah gunakan Alpha 6000, Alpha 6300, 6400, dan 6500. Dan ini sangat bagus sekali. Apalagi kalau kita gunakan dengan lensa yang bagus begitu, itu akan sangat memberikan hasil yang top sekali ketika kita untuk shoot foto maupun shoot video. Jadi itu untuk Sony sendiri, kita bisa pilih kayak A6000, seri A6000 yang masih APS-C, oke? Dan yang ketiga adalah kamera yang kurang lebih fotosentrik, yaitu kamera Fujifilm. Jadi Fujifilm sendiri menurut salah satu suhu yang saya selalu belajar ke dia bilang bahwa oke, kamera yang foto bagus yang langsung kayak hasil langsung jadi dalam kamera itu Fujifilm. Meskipun yang lain juga ada, tapi ini dari yang saya lihat bahwa oke, memang Fujifilm dia punya hasil foto top sekali, langsung kayak out of camera itu sudah sangat bagus begitu.
Dan di beberapa entry kamera untuk Fujifilm sendiri itu dia punya video fitur itu hanya untuk kayak pendukung saja, tapi tidak terlalu pro ke arah video, tapi dia lebih pro ke foto begitu. So teman-teman, itu sudah 3 brand yang saya bisa mungkin suggest ke teman-teman bahwa ini 3 brand yang berbeda dan dorang punya fitur-fitur di kamera-kamera entry level juga sangat berbeda-beda. Jadi semua kembali ke teman-teman. Kalau teman-teman fokus di mana, bisa pilih sesuai bidang yang teman-teman tekuni sekarang. Kalau foto, video, kamu tahu dia punya merek. Tapi itu semuanya kembali kepada teman-teman. Kembali ke teman-teman punya keinginan, budget, dan lain-lain seperti itu, oke? So teman-teman, mungkin itu yang saya bisa berbagi. Dan ya, saya harap teman-teman dapat belajar sesuatu. Dan ya, that's it. Thank you so much guys. Peace.